Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 8. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun teks pidato yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga mampu memengaruhi dan menginspirasi orang lain. Pernahkah kalian mendengar pidato yang membuat kalian tersentuh atau ingin melakukan sesuatu? Nah, hari ini kita akan belajar rahasianya melalui model pembelajaran Cipro. Anak-anak, pernahkah kalian memasak makanan favorit? Sebelum makanan menjadi lezat dan siap disajikan, tentu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Kita harus mencari bahan, menentukan masakan, merencanakan cara memasak, mencicipi rasanya, lalu menyajikannya dengan percaya diri. Nah, proses itulah yang dianalogikan dalam model pembelajaran Cipro untuk membantu kalian menulis dan menyampaikan pidato yang baik. Cipro adalah singkatan dari 5 langkah penting dalam pembelajaran menulis pidato, yaitu C. Cari ide, cari bahan. Ibarat pergi ke pasar mencari bahan masakan, dalam pidato kalian perlu mencari ide, informasi, fakta, dan contoh yang berkaitan dengan tema pidato. Semakin banyak bahan yang dikumpulkan, semakin kaya isi pidato yang akan dibuat. I. Identifikasi. Setelah bahan tersedia, kalian menentukan masakan apa yang ingin dibuat. Dalam pidato, langkah ini berarti menentukan tema, tujuan, dan pesan utama pidato. Apakah pidato bertujuan memberi informasi, mengajak, atau menghibur pendengar? P. Perencanaan. Seperti menyusun resep dan langkah memasak, kalian mulai membuat kerangka pidato. Susun bagian pembukaan, isi, dan penutup secara runtut, agar pidato mudah dipahami dan menarik untuk didengarkan. R. Revisi. Ketika memasak, kita biasanya mencicipi makanan terlebih dahulu lalu memperbaiki rasanya jika kurang pas. Begitu juga dalam pidato, kalian perlu membaca ulang, memperbaiki pilihan kata, intonasi, kalimat, dan cara penyampaian agar hasilnya semakin baik. O. Orasi. Tahap terakhir adalah menyajikan hidangan kepada orang lain. Dalam pembelajaran pidato, kalian menyampaikan pidato di depan kelas dengan percaya diri, suara jelas, dan ekspresi yang baik. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah memahami bahwa membuat pidato itu sebenarnya mudah jika dilakukan langkah demi langkah melalui model Cipro. Mulai dari cari ide, identifikasi tujuan, perencanaan, revisi, hingga akhirnya orasi atau menyampaikan pidato dengan percaya diri. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah memahami bahwa membuat pidato itu sebenarnya mudah jika dilakukan langkah demi langkah melalui model Cipro. Mulai dari cari ide, identifikasi tujuan, perencanaan, revisi, hingga akhirnya orasi atau menyampaikan pidato dengan percaya diri. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan jadilah generasi yang mampu berbicara dengan sopan, percaya diri, dan penuh makna. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.